Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Andrian Saputra dengan NIM 25.11.6416. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil final project saya, yaitu program sistem prediksi kelulusan SNBT. Langsung saja, yaitu di sini ada file utils.py. Di sini saya pakai 3 library, itu ada Pandas, NumPy, sama Matplotlib. Ya, langsung ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi def buat dataset 1000 peserta. Di sini itu eh, jadi fungsinya ada banyak. Yang pertama itu if os path exists, ini jika file sudah ada tidak perlu dibuat ulang. Jadi kalau file datasetnya yang ini, dataset.csv-nya ini udah ada, ini file fungsi sampai bawah ini nggak akan nggak dijalankan karena dataset.csv-nya sudah ada. Oke. Yang kedua itu ada, nah ini np random sini, supaya kalau semisal kalau datanya belum ada, ini fungsinya yang di bawah ini akan jalan, yaitu misal dia akan membuat 1000 data, lalu datanya akan acak setiap diran, terus dia akan generate nilai-nilainya juga di datasetnya. Yang kedua di sini ada hitung seleksi SNBT. Ini di sini jadi dia buat semacam untuk menghitung nilai TPS dan nilai literasi itu ditampung di nilai rata-rata. Jadi nilai kedua itu ditampung di nilai rata-rata. Jadi nanti nilai TPS dan nilai literasi dibagi dua, lalu hasilnya ditaruh di sini. Itu batas kelulusan minimum itu 600. Jadi kalau lebih dari 600 atau pas 600 itu akan lulus seleksi. Kalau kurang dari 600 itu gagal seleksi. Seperti itu. Mungkin terus kalau sudah, nanti dia akan disimpan di laporan SNBT. Dia akan membuat output. Nah, ini output ini grafik dan hasil analisis.txt ini. Ini akan menampilkan semua ini kalau di txt. Nanti kalau di grafik output itu nanti dia akan menampilkan dua grafik yang berbeda. Yang pertama ini bar plot, yang kedua itu visualisasi histogram. Yang pertama itu untuk status kelulusan, yang kedua itu untuk distribusi perolehan nilai rata-rata UTBK. Mungkin kita lanjut ke main saja. Jadi di main itu ada ini import OS from utils itu. Itu gunanya di bagian itu tuh kita mengimpor library OS serta seluruh fungsi yang sudah kita definisikan di utils tadi, itu import di sini. Terus oke, ini judul mendefinisikan. Oke, sorry. Ini buat dataset 1000 tadi. Ini kalau bikin datanya dulu. Kalau sudah ada datanya kan tadi tidak jalan. Terus baca data dari CSV yang dibuat, lalu hitung. Dia akan menghitung nilai akhir SNBT statusnya pakai fungsi ini. Lalu dia akan simpan output ke folder yang ada di dua ini. Sudah dia akan print selesai. Terus ini itu untuk memastikan fungsi main langsung dieksekusi begitu file main.py ini kita dijalankan di terminal. Saya akan perlihatkan datasetnya. Ini ada 1000 dataset pesertanya ya. Lalu di sini ada readme.txt. Ini di sini tuh berisi tentang instruksi dan deskripsi singkat proyek. Di sini ada program rekap SNBT, scale yaitu 1000 data,
nama dan NIM. Deskripsi singkat proyeknya itu menganalisis hasil ujian seleksi nasional berbasis tes atau SNPT. Data yang dianalisis mencakup dua komponen nilai, yaitu nilai TPS dan nilai literasi. Program bekerja dengan cara itu menghitung nilai rata-rata gabungan dari dua nilai tersebut, melakukan seleksi kelulusan otomatis berdasarkan passing grade, terus mengagregasi total statistik peserta untuk mengetahui jumlah peserta yang lulus dan gagal seleksi. Hal yang menampilkan distribusi sebaran nilai seluruh peserta secara visual untuk melihat sebaran kemampuan peserta ujian. Itu library-nya ada 3, itu Pandas, NumPy, Matplotlib. Ini ada cara menjalankannya juga. Kita coba run aja. Nah, di sini outputnya program selesai seleksi nilai SNBT UTBK lokal, mengambil data dari nilai UTBK peserta itu yang ada di dataset.csv. Dia akan menyeleksi nilai peserta berdasarkan passing grade. Dia jadi pakai fungsi yang ada di utils tadi, yang nah, ini dia pakai hitung seleksi SNBT ini. Dia akan menyimpan data hasil rekap laporan dan visualisasi grafik di output. Oke, ini sudah sukses. Kita lihat dulu yang hasil analisis.txt nya. Ini total peserta ada 1000, jumlah yang lulus itu ada 364 orang, terus yang gagal itu ada 336 orang. Nah, di sini bisa dilihat kalau nilainya tadi lebih dari 600, di sini lulus seleksi. Kalau kurang 0,5 aja di sini mana 599,5 ini dia gagal seleksi. Jadi kalau 600 pas dia bakal lulus seleksi gitu. Kita langsung ke grafik outputnya. Nah, di sini sudah sesuai tadi. Ini gambar pertama itu perbandingan jumlah kelulusan tadi di sini. Yang lulus 364 dan 3636. 636 dan 364 sesuai. Ini bar plot, ini histogram. Ya, kalau ini tuh distribusi sebaran nilai UTBK itu buat dia menganalisis jadi berapa ini frekuensi peserta, itu banyaknya peserta. Kalau ini nilai rata-rata UTBK, jadi kalau garis ini tuh buat patok tadi 600 untuk nilai UTBK-nya harus 600. Jadi yang lebih dari 600 ini maksudnya peserta yang lulus gitu. Mungkin sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.